Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu langkah untuk mengatasi masalah pada aplikasi PMM, di mana Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu wajib melakukan sebuah pengisian data pada aplikasi PMM. Misalnya Bapak Ibu tidak mengetahui seperti apa sih aplikasi PMM tersebut, yaitu sasaran kinerja Bapak Ibu semua itu harus dilaporkan pada aplikasi PMM sesuai dengan arahan Kemdikbudristek. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menginformasikan ketika Bapak Ibu salah dalam proses mengisi rencana pada aplikasi PMM. Bagaimana langkah untuk mengatasinya? Di sini kita bahas dan saya akan berikan solusi kepada Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu jangan di skip video ini. Seandainya Bapak Ibu misalnya ada tanggapan, ada pertanyaan, nantinya cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu langkah untuk mengatasi Bapak Ibu salah dalam proses pengisian rencana hasil kerja Bapak Ibu semua atau rencana kerja Bapak Ibu semua pada aplikasi PMM. Nah, tentunya Bapak Ibu semua di sini tidak bisa menghapus. Nah, bagaimana langkah untuk menghapus hal tersebut? Di sini saya berikan solusi yang perlu Bapak Ibu lihat nantinya. Nah, di sini saya buatkan paparan yaitu mengatasi masalah pada aplikasi PMM. Nah, di sini Bapak Ibu semua perlu Bapak Ibu perhatikan bahwasannya sebelum Bapak Ibu melakukan sebuah reset yaitu untuk mengatasi hal tersebut, di sini perlu diperhatikan nih. Untuk melakukan reset harap perhatikan informasi berikut ini terlebih dahulu. Jadi perhatikan, jangan di skip videonya. Yang pertama, formulir yang kami berikan. Jadi informasi ini Bapak Ibu semua saya dapatkan di grup dan sudah dicek kevalidan datanya di grup PMM dan sudah dicek kevalidan datanya memang benar-benar valid. Sudah dicek ke pusat, jadi memang benar-benar valid. Dan ini bisa diinformasikan lebih lanjut ke rekan-rekan Bapak Ibu semua. Jadi disampaikan seperti itu. Untuk formulir yang kami berikan, ini langsung melakukan reset. Langsung melakukan reset. Bukan edit. Jadi bukan diedit. Pihak pusat bukan mengedit, tapi langsung mereset. Sehingga data yang telah diisikan, nah di sini saya tampilkan di sini penanya terlebih dahulu. Sehingga data yang telah diisikan akan dihapus atau dikembalikan nol. Jadi bukan mengedit, pusat tidak mengedit. Kemudian kedua, masa tunggu untuk reset memakan waktu 3 hari kerja terhitung setelah isi formulir. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan pengisian formulir nantinya itu terhitung paling tidak 3 hari kerja baru bisa dilakukan. Tujuannya kok bisa sampai 3 hari? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui PMM ini kan se-Indonesia. Nah, mungkin operatornya juga sedikit. Nah, kan seperti itu. Atau mungkin masukan nih bagi pusat. Nanti mungkin ada fitur seperti SKP semester untuk Pemprov Jatim di mana ada turun status itu di fitur fasilitator di cabang dinas. Atau di dinasnya ini diberikan fasilitas. Kalau masih tingkat di BBGP itu masih terlalu banyak atau masih banyak Bapak Ibu yang harus ditangani. Atau mungkin di para kan ada koordinatornya nih. Nah, kalau misalnya di dinasnya biasanya koordinator tersebut kan memiliki peran yang lain, memiliki aktivitas yang lain. Sehingga untuk mengatasi satu guru saja
Itu kan tidak bisa, terlalu banyak. Fasilitator untuk PMM ini sepertinya guru penggerak atau mungkin kapten dan kokapten di masing-masing daerah. Nah, itu mungkin belum bisa mengatasi. Mungkin dinasnya sekarang. Di dinas itu ada fitur untuk hal ini, Bapak Ibu semua. Itu yang perlu diperhatikan jika melakukan jika menjadi sebuah kewajiban nantinya. Kita lanjutkan. 3. Tidak akan ada notifikasi atau pemberitahuan apapun untuk memberikan info apakah reset sudah dilakukan atau belum. Sehingga mohon untuk cek secara berkala atau mandiri pada menu pengelolaan kinerja di PMM. Jadi seperti ini. Di sini pihak dari pusat tidak akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua. Yang bisa berperan aktif di sini adalah Bapak Ibu guru. Jika sudah mengisi formulir nantinya silahkan dicek secara berkala. Kan di situ kan disampaikan 3 hari kerja. Nah, dicek selama 3 hari tersebut, dicek secara berkala Bapak Ibu semua. Untuk formulirnya kita bahas berikutnya ini. Kita lanjut. Setiap pengguna hanya berkesempatan melakukan maksimal 1 pengajuan reset. Jadi setiap akun atau setiap guru hanya diberikan kesempatan 1 kali dalam melakukan reset. Oleh sebab itu hati-hati, jangan asal-asal isi seperti yang saya sampaikan. Atau mungkin Bapak Ibu bisa cek video saya sebelumnya, bagaimana langkah Bapak Ibu untuk melakukan sebuah pengisian PMM tersebut. Cek saja video di Aba Channel ini. Kemudian baca kembali seluruh syarat dan ketentuan reset sebelum mengisi formulir. Cek terlebih dahulu. 6. Hanya untuk SKP yang sudah disetujui terlampir adalah form request untuk SKP. Jadi ini yang sudah disetujui terlampir Bapak Ibu semua. Ini yang bisa dilakukan sebuah reset. Kalau misalnya belum membuat sama sekali, ngapain mau reset? Kan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa buat SKP-nya. Nanti Bapak Ibu setelah buat bisa disetujui oleh atasan. Ingat, sebelum disetujui cek, pastikan dicek data-data Bapak Ibu semua apakah sudah benar atau tidak. Nah, untuk linknya di sini. Link laporannya Bapak Ibu bisa akses di. Mohon untuk mengisi dan membaca syarat dan ketentuan. https://std form pengajuan reset SKP. F-nya besar, P-nya besar, R-nya besar, SKP-nya besar semua. Jadi Bapak Ibu bisa cek di link ini. Nah, kita coba masuk pada link di sini, kita cek secara bersama seperti apa sih tampilannya, kan seperti itu. Nah, di sini sudah saya bukakan tampilannya jadi seperti ini, formulir khusus pengajuan reset. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Formulir ini ditujukan secara terbatas bagi guru dan atau kepala sekolah sebagai pegawai yang membutuhkan reset perencanaan kinerja di dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM yang sudah disetujui. Ini istilahnya mungkin turun status sih bagi Bapak Ibu semua. Kalau di Simaster itu turun status, hanya saja di sini dimaksimalkan hanya 1 kali 1 orang dalam membuat proses perencanaannya itu Bapak Ibu semua. Nah, kemudian di sini akunnya kita lihat penting. Pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan sebagai berikut sebelum melanjutkan. 1. Formulir ini digunakan, nah informasi yang telah saya sampaikan tadi. Formulir ini digunakan untuk reset perencanaan yang sudah disetujui. Reset akan mengakibatkan perencanaan yang sudah Anda isi sebelumnya terhapus, jadi langsung terhapus. Setelah proses reset selesai, Anda diharuskan mengisi perencanaan kembali dari awal. Ingat, sebelum melakukan sebuah reset, pastikan terlebih dahulu datanya. Apakah hanya sebagian atau gimana yang salah? Kalau misalnya sebagian dicatat, di-copy dulu pada Excel. Seperti itu Bapak Ibu semua, agar tidak salah untuk yang kedua kalinya. 2. Pengajuan atau pengisian formulir ini tidak bisa diwakili. Masing-masing pengguna dan pemilik akun Belajar ID perlu melakukannya secara mandiri. 3. Pastikan untuk menginput data dengan tepat dan benar dalam 1 kali pengisian. Segala kesalahan yang data yang diinput dapat menggagalkan proses reset. Jadi kalau misalnya salah mengisi data akan berakibat gagal untuk direset. Anda hanya diberi kesempatan untuk mengajukan reset sebanyak 1 kali. Proses reset akan dilakukan setelah 3 hari kerja, terhitung setelah Anda selesai mengisi formulir dengan data yang tepat dan benar. Catatan,
Apabila data yang Anda input tidak sesuai atau ada kesalahan ketik, maka proses reset tidak dapat dilakukan. Anda akan mendapatkan konfirmasi atau notifikasi apapun, tidak akan mendapatkan. Silakan melakukan pengecekan mandiri secara berkala. Ini yang sudah saya bacakan barusan sebenarnya Bapak Ibu semua. Nah, pengajuan reset hanya dapat dilakukan maksimal hingga 31 Januari 2024. Nah, ini hingga 31 Januari 2024. Formulir ini akan ditutup per 1 Februari 2024. Jadi segera lakukan pengisian PMM tersebut. Nah, apakah Bapak Ibu memahami? Jika memahami, maka Bapak Ibu bisa klik ya. Dan di sini ada 2 halaman untuk mengisi. Jadi setelah halaman ini ada halaman untuk isian, baru selanjutnya untuk kirim. Seperti itu. Nah, kita klik berikutnya. Di sini Bapak Ibu semua, silakan menuliskan akun belajar ID Anda untuk digunakan sebagai proses pengisian pengolahan data. Nah, di sini Bapak Ibu isikan nih. Bapak Ibu bisa isikan akun belajar ID yang digunakan untuk masuk atau mengakses aplikasi PMM di sini. Selanjutnya Bapak Ibu silakan menuliskan NIP yang sesuai dengan yang tercatat di Dapodik. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa isikan NIP Bapak Ibu semua, baru klik kirim. Jadi hanya seperti itu saja, simple saja, yaitu Bapak Ibu mengisikan user ID atau email yang digunakan untuk mengakses PMM, dan kemudian juga NIP Bapak Ibu semua, NIP, nomor induk pegawai Bapak Ibu semua yang terdaftar di Dapodik diisikan di sini. Ingat, perhatikan, cek terlebih dahulu datanya sebelum kirim, karena Bapak Ibu hanya diberi kesempatan 1 kali saja. Baru klik kirim. Setelah kirim nanti akan diproses oleh pihak pusat. Dan di sini dalam proses tersebut membutuhkan waktu 3 hari maksimal. Dan tidak ada notifikasi apapun. Jadi Bapak Ibu bisa cek secara berkala di akun Bapak Ibu semua. Kalau misalnya sudah terhapus, maka Bapak Ibu bisa membuat baru lagi. Ingat, ini langsung dihapus perencanaan Bapak Ibu semua. Bukan mengedit, tapi langsung dihapus. Nah, mungkin sekian informasi singkat terkait dengan aplikasi PMM di sini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, khusus bagi Bapak Ibu yang akan bertanya terkait dengan PMM, coba komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat informasi yang saya sampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.